wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin kaum muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari bersama-sama kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir Ibnu Katsir. Kali ini kita masih berkisar pembahasan tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Dan secara khusus sekarang kita masuk mengkaji fadilah atau keutamaan Bismillahirrahmanirrahim berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab tafsir ini itu banyak hadis yang ditulis oleh guru kita Al-Hafiz Ibnu Katsir ini terkait dengan fadilah atau keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya di sini disebutkan waruya bi isnadihi an Abdul Karim bin Al-Mu'afi bin Imran an abihi an Amr bin Zar an Atha bin Abi Ribah an Jabir bin Abdullah qala. Jadi ini sebuah hadis dari salah seorang sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Qala, ia pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma nuzilat Bismillahirrahmanirrahim." Nah, diceritakan di sini bahwa ketika Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harabal ghaib ilal masyriq. Di sini ada terjadi beberapa fenomena alam. Jadi inilah salah satu bukti kehebatan bismillah itu. Jadi ketika Bismillahirrahmanirrahim ini diturunkan oleh Allah, ada beberapa fenomena alam yang terjadi.
Di sini disebutkan sebagian, di antaranya kata beliau, harabal gaim ilal masyriq. Pertama, mendung itu bergeser atau berpindah cepat dari barat ke timur. Jadi ini terkesan biasanya kan kita saksikan ya, bergerak mendung itu ya, itu bergerak atau awan itu bergerak dari timur ke barat. Tapi dari barat ke timur. Jadi bergerak dengan cepat itu ketika turun bismillahirrahmanirrahim. Itu fenomena alam pertama. Yang kedua, disebutkan dalam hadis ini, wasakanatir riyah, angin menjadi tenang. Jadi angin menjadi tenang. Mungkin sebelumnya itu kencang, tetapi ketika turun bismillahirrahmanirrahim, angin menjadi tenang. Ini kan ada fenomena alam yang mungkin berbeda, ya, ada sedikit perbedaan. Nanti kita lihat. Jadi ada perbedaan yang selama ini kita perhatikan. Itu biasanya kalau mendung atau awan bergerak itu kan angin kencang kan. Tapi ini justru ketika turun bismillahirrahmanirrahim itu justru mendung bergerak. Artinya ketika bergerak, apa yang menggerakkan itu kan angin. Tapi subhanallah, ini ada keajaiban yang terjadi. Justru saat itu angin tenang. Itu fenomena yang kedua, fenomena alam yang kedua yang terjadi. Bahkan ini yang keempat, yang ketiga, fenomena alam yang ketiga yang terjadi juga, wahajal bahar, air laut bergelombang. Jadi air laut bergelombang. Ini juga kan berbeda ya. Kalau biasanya air laut itu bergelombang karena ada angin, ya kan? Itu tergantung angin kan, semakin tinggi ombaknya laut itu berarti semakin kencang. Di sini katakan wahajal bahar, gelombang air laut bergelombang. Padahal tadi dikatakan angin tenang. Ya inilah keajaiban. Ya, ketika turun bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, wa asghatil bahaimu bi adzaniha. Ini juga fenomena yang terlihat saat itu ketika bismillahirrahmanirrahim diturunkan oleh Allah. Apa itu? Semua binatang di sekitar di situ, semua binatang itu menutup telinganya. Wallahu a'lam. Kenapa saat itu ketika bismillahirrahmanirrahim turun, semua binatang yang ada saat itu semuanya tutup telinga. Di sini tidak ada penjelasan oleh para ulama kenapa binatang-binatang itu menutup telinganya. Ini pasti ada sesuatu. Jadi ini fenomena alam langka, ya kan ini? Ya semuanya langka-langka ini. Ya kalau mau dibandingkan saat ini itu ada kontradiksi sebenarnya. Tapi itulah bagian dari keajaiban. Namanya keajaiban, ajaib, sesuatu yang luar biasa kan. Terakhir, dari sekian banyak fenomena alam yang terjadi,
Ya, di sini ditambahkan warujimatis syayatin minas sama. Semua setan dari langit itu dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Ya, terkutuk. Jadi inilah yang itu kan ada dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah itu disebutkan ada bahwa syaitan itu atau iblis itu 4 kali menangis sepanjang hidupnya. Jadi sepanjang hidup iblis itu 4 kali menangis. Ya, salah satu di antaranya ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Nah, dalam surah Al-Fatihah kan ada bismillah. Nah, kenapa menangis? Salah satu di antaranya ketika turun bismillahirrahmanirrahim, dia dinyatakan terlaknat oleh Allah. Ya, seperti yang kita sudah pelajari beberapa pertemuan yang lalu kan, ya, disebutkan bahwa iblis itu dulu orang beriman. Itu ahli ibadah, itu iblis. Cuma gara-gara satu saja pelanggarannya sehingga dia dilaknat oleh Allah. Satu kali melanggar langsung dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah. Itu luar biasa kan sedihnya. Itu luar biasa sedihnya. Coba ibaratnya kita ini, misalnya kita ini bekerja di suatu tempat, baru 1 kali melanggar dipecat. Sakit kan. Selama ini kita kerja baik, ya kan? Selama ini kita bekerja sesuai dengan tupoksi kita. Tiba-tiba hanya sekali saja melanggar, langsung dipecat. Sedih tidak? Pasti sedih. Sama dengan iblis ini, 1 kali melanggar, langsung dipecat sebagai hamba Allah. Nah, inilah yang membuat iblis menangis itu. Nah, dan ini dikuatkan ini. Ternyata ketika turun bismillah kan bersamaan dengan Al-Fatihah kan, satu surah. Turunnya bismillah itu syaitan dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Kemudian di sini dikatakan lanjutan hadisnya. Wa halafallahu ta'ala bi'izzatihi wa jalalihi, dan Allah bersumpah. Ini. Jadi secara jelas disebutkan di sini Allah bersumpah. Biasanya kalau dalam Al-Quran kan bentuknya sumpah Allah itu hanya berupa huruf, ya kan? Ya, wal 'asri, demi masa, wasyamsi, demi matahari, wadduha, demi waktu pagi, wal fajr, demi waktu fajar. Itu sumpah Allah, tapi hanya berupa huruf, tidak terucap secara langsung dengan mengatakan Allah bersumpah. Tapi dalam hadis ini itu langsung dengan redaksi yang sangat jelas dengan mengatakan wa halafallahu ta'ala, dan Allah bersumpah bi'izzatihi wa jalalihi. Allah itu bersumpah dengan kemuliaannya, dengan keperkasaannya, dan dengan ketinggiannya, kemuliaan dan ketinggiannya. Jadi Allah bersumpah. Apa sumpahnya? Di sini ada 2 sumpahnya Allah ini terkait dengan bismillah. Tapi nanti kita akan jelaskan satu-satu. Apa sumpah Allah? Malam ini kita akan bahas sumpah Allah yang pertama. Alla yusamma ismuhu ala syai'in illa syafa'. Pertama, Allah bersumpah
bahwa tidak ada yang menyebutkan namanya atas sesuatu, menyebutkan nama Allah atas sesuatu. Ini maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada yang menyebutkan namanya, nama Allah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, terhadap sesuatu illa syafahu, kecuali Allah akan memberikan kesembuhan kepadanya. Jadi Allah berjanji ketika kita bacakan, ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim kepada sesuatu, maksudnya sesuatu kepada yang sakit misalnya, atau kepada tubuh kita yang sakit, Allah bersumpah kecuali Allah akan menyembuhkan penyakit. Subhanallah. Dan memang apa yang diungkapkan dalam hadis ini itu sesuai dengan apa yang telah Allah ajarkan dalam Al-Quran. Bismillah kan bagian dari Al-Quran kan. Secara umum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran itu syifa, termasuk dalamnya bismillah. Misalnya dalam surah Al-Isra, ini populer ayatnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Al-Isra ayat 82 kalau tidak salah. Apa artinya? Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa, diantaranya sebagai obat. Jadi Allah memang sudah menegaskan dalam Al-Quran jauh-jauh sebelumnya, ketika diturunkan Al-Quran sudah memproklamirkan bahwa Al-Qurannya diturunkan ini bukan hanya sebatas petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, bukan hanya sebagai petunjuk, bukan juga sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, bukan juga Al-Bayyinat, bukan sebagai penjelasan. Bukan hanya itu, ternyata Allah juga tegaskan bahwa Al-Quran juga diturunkan kepada kita semua ini, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti di ayat yang lain bukan hanya terhadap hamba Allah, bukan hanya terhadap orang yang beriman, tidak. Ya, dijelaskan dalam surah Yunus ayat 55. Coba kita perhatikan redaksinya. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Apa artinya? Di sini Allah mengawali dengan mengatakan ya ayyuhan nas, hai manusia. Artinya ketika Allah memanggil manusia, menyeru manusia, termasuk yang tidak beriman, termasuk orang kafir juga. Tapi apa yang dikatakan oleh Allah? Apa dikatakan oleh Allah? Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Al-Quran itu didatangkan kepadamu untuk menjadi nasihat, mau'izah. Jadi Al-Quran itu sesungguhnya bukan hanya untuk orang beriman.
Tetapi juga untuk orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, mereka juga dapat curahan nasihat dari Al-Quran itu. Mungkin dengan dasar ini, sehingga tidak sedikit orang-orang kafir itu atau orang-orang yang tidak beriman, yang tidak Islam, belajar Al-Quran. Tidak sedikit, Pak. Tidak sedikit itu. Bahkan ada yang bukan Islam tapi hafal Quran, ada. Ada. Bahkan kalau kita baca sejarah kemerdekaan kita, Nugronya kan, itu kan bukan Islam tapi dia menguasai Islam. Bahkan ada mengatakan dia hafal Quran. Yang dia ketika misinya di Aceh kan, di Aceh kan orang-orang yang ya agamawan kan gitu, religius. Nah, bagaimana bisa diterima di sana? Dia dulu belajar agama Islam dulu. Dia belajar Al-Quran, dia belajar ilmu Islam, dia kuasai, tapi tetap dirinya bukan Islam. Masuk di situ karena dia pandai agama, akhirnya diterima. Snok Hogronyi. Ya, jadi banyak, Pak, banyak saudara kita bukan Islam tapi dia belajar Al-Quran. Karena kan sudah dinyatakan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Bisa menjadi nasihat, mereka pelajari. Nah, di antara mereka itu dengan belajar Al-Quran ada yang dapat hidayah. Alhamdulillah. Tapi ada juga tetap dengan kekafiran. Ya, kemudian dikatakan wa syifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Dan juga sebagai obat fis sudur, ya, obat dalam dada kita. Memang ulama sepakat dari dua ayat ini dalam redaksi syifa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa. Sepakat ulama bahwa Al-Quran sebagai obat ini itu obat untuk apa? Ya, dua, untuk lahiriah kita dan juga untuk batin kita. Ya, untuk lahir dan batin. Ya. Jadi itu masuk kedua-duanya. Bahkan saya dapat tulisan itu ketika Al-Quran dibacakan. Di sini ada, saya kutip ya sebuah artikel ini, bahkan sebuah penelitian ya. Di sini disebutkan bahwa pembacaan Al-Quran, jadi ketika Al-Quran itu dibacakan ya, itu jadi pembacaan Al-Quran merupakan kumpulan frekuensi suara yang sampai pada telinga, kemudian diteruskan ke sel-sel otak. Jadi ketika kita mendengarkan Al-Quran dibacakan melalui telinga, dan itu akan sampai ke sel-sel otak. Jadi bukan hanya sebatas kita dengar, itu sebenarnya itu akan terproses sampai ke sel-sel otak. Apa efeknya? Itu akan memberi pengaruh di dalamnya melalui medan listrik yang dihasilkan di dalam sel tersebut. Sel-sel ini kemudian merespon medan listrik dan memodifikasi getarannya. Perubahan dari getaran ini adalah apa yang dirasakan dan dipahami setelah ya pengulangan bacaan. Ya. Jadi paling bagus, Pak, paling bagus
Apalagi ketika kita ada di rumah. Itu paling bagus. Yang paling banyak kita dengar itu suara Al-Quran. Paling bagus. Apalagi kita yang membacanya lebih bagus lagi kan. Tapi kalau misalnya kita sudah baca, dan diusahakan baca dengan bersuara Pak, karena beda itu pahalanya. Membaca Al-Quran dengan tidak bersuara, kalau ditanya mana banyak pahalanya, membaca Al-Quran yang bersuara, tentu dengan bersuara. Sama juga, mana banyak pahalanya, membaca Al-Quran dengan melihat Al-Quran dengan tidak melihat, menghafal. Maka jawabannya tentu membaca Al-Quran dengan melihat. Kenapa? Karena dua yang berfungsi. Pertama mulut, yang kedua mata. Makanya juga kalau kita membaca dikeraskan supaya telinga juga mendengar. Banyak yang beribadah di situ. Karena banyak yang beribadah berarti banyak pahala. Nah, jadi tadi efeknya Pak itu. Dengan sering-sering membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran yang tadi itu akan masuk ke sel-sel otak. Sehingga di sini ini hasil penelitian. Sehingga itu tersusun secara seimbang. Sel-sel otak itu tersusun secara seimbang, sehingga sistem otak itu kecenderungannya untuk tidak melakukan kesalahan. Jadi mempengaruhi tingkah laku kita. Bahkan dalam hadis ini saya singgung sedikit. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Tirmizi, Uqbah bin Amir pernah bertanya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan kami ini bisa selamat dari siksa api neraka, dari azab neraka? Salah satu di antara jawabannya Nabi dengan mengatakan, wal yasa'ka baituk. Salah satu di antara tiga disebutkan Nabi. Jadi hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari siksa neraka. Salah satu di antaranya kata Nabi, wal yasa'ka baituk. Luaskan rumahmu. Ini maksudnya apa ini? Apa hubungannya dengan siksa neraka? Maksudnya, buatlah rumahmu nyaman untuk beribadah di dalamnya. Salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Nabi, membaca Al-Quran. Ya. Jadi di samping kita dapat dunianya Pak, itu akan membuat kita punya sel-sel otak itu bisa tersusun secara seimbang. Dan insya Allah itu kecenderungannya untuk tidak melakukan kesalahan. Artinya ya kita bisa berkelakuan baik terus. Itu efek dengan banyak membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah ya kita biasakan secara umum. Jadi kita kembali bahwa Al-Quran itu adalah obat, ya. Jadi obat fisik, obat hati, obat jiwa, semuanya obat. Ya, obat berbagai penyakit itu bisa diobati dengan Al-Quran. Hanya di sini Imam Asy-Syahawi dan juga salah seorang ulama besar Ibnu Qayyim Al-Jauzi belum mengatakan memang efek dari bacaan Al-Quran bagi kita ini itu berbeda-beda itu. Ya tidak sama Pak. Ketika kita misalnya saya baca Quran dengan bapak yang baca, efeknya terhadap diri itu berbeda-beda. Ada yang cepat dan banyak efeknya, ada yang mungkin lambat tapi masih sedikit. Ya, tergantung kesungguhan kita dalam membaca Al-Quran. Saya kira kembali kepada pelajaran kita yang lalu,
itu keikhlasan kita dalam membaca Al-Quran, keikhlasan kita dalam mendengarkan Al-Quran. Jangan karena terpaksa apa kita dengan, pokoknya betul-betul ada ketenangan, ada kesejukan. Coba bagaimana Pak rasanya? Biasanya kalau setelah kita baca Quran, bagaimana rasanya? Itu ada ketenangan. Itu kan bukti bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Nah sekarang kita masuk secara khusus kajian kita ini mengenai Bismillahirrahmanirrahim itu. Saya kutip beberapa hadis. Ini keajaiban Bismillah ini terkait dengan kesembuhan. Sebelum saya jelaskan, ini saya mau kasih oleh-oleh lagi untuk bapak-bapak. Ini doa Nabi untuk segala penyakit. Salah satu di antaranya di sini ada khasiat Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Nah, baru kita jelaskan ini. Baik, kita bahas satu-satu supaya bisa kita amalkan dengan benar. Pertama, di sini ada 5 doa Nabi ya terkait dengan penyembuhan segala penyakit. Ya, pertama ini saya kutip dari hadis Sahih Bukhari, dari hadis Sahih Muslim ya, dari Utsman bin Abil As radhiyallahu an. Beliau ini pernah mengadu kepada Nabi. Ini ceritanya nih. Jadi pernah mengadu kepada Nabi, dia merasakan sakit pada tubuhnya. Lalu Rasulullah mengajarkan amalan. Inilah amalannya. Ya. Lalu Nabi katakan kepada Utsman bin Abil As ini, letakkan tanganmu. Ini perintah Nabi. Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu dirasa sakit. Jadi caranya Pak, jadi mana misalnya sakit kepala, dipegang kita punya kepala, atau bagian mana yang sakit, lalu kita baca. Ini baca Bismillah 3 kali. Jadi cukup Bismillah, Bismillah, Bismillah. Lalu dilanjutkan dengan doanya 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Itu 7 kali, 7 kali diulangi. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya nanti dipraktik di rumah Pak. Jadi itu 7 kali Pak ya. Jadi 7 kali itu dibaca. Jadi Bismillah 3 kali ditambah doanya 7 kali. Ini hadis sahih. Ya, ini saya ambil dari Sahih Muslim. Itu satu. Kemudian doa yang kedua. Ini juga saya kutip dari hadis Bukhari dan Muslim. Ini lebih kuat lagi, lebih sahih lagi ini. Karena bersumber dari 2 kitab sahih yang sahih, yaitu Bukhari dan Muslim. Itu diceritakan bahwa istrinya Nabi, ini jalan ceritanya. Istrinya Nabi Aisyah radhiyallahu anha itu selalu memperhatikan, ya, setiap ada orang datang kepada Nabi mengadu tentang penyakitnya. Ya. Jadi Nabi Aisyah radhiyallahu anha ini memperhatikan itu. Ada beberapa sahabat datang kepada Nabi mengadu, "Ya Rasulullah, saya sakit ini.
Ya Rasulullah, saya sakit. Mungkin dengan dasar ini sehingga ya banyak diantara kita ini datang ke para ulama, ya kan, minta berkah itu, minta untuk didoakan. Kami ini dasarnya ternyata Nabi juga. Ya banyak sahabat Nabi. Ada yang diperhatikan, jadi disebutkan bahwa ada seorang yang mengadu tentang penyakitnya atau lukanya. Kemudian Rasulullah, inilah ini. Kalau tadi kan dipegang kan yang sakit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menancapkan jari telunjuknya di tanah. Ya, ada riwayat mengatakan jari-jarinya, tapi ada yang merinci telunjuknya. Jadi menancapkan telunjuknya di tanah. Jadi begini prakteknya. Jadi langsung di tanah, Pak. Artinya kalau ditembak jadi langsung di tanah, jadi bukan di lantai. Jadi harus kita di luar dulu, di tanah, karena ini bahasa hadisnya di tanah. Kemudian beliau mengucapkan Bismillah, dia oleh Bismillah. Ini kan ya karena kita bahas Bismillah. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Itu cukup sekali saja. Ya. Jadi apakah semua jari boleh atau telunjuk? Jadi tancapkan dulu telunjuk di tanah, kemudian kita baca doanya. Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biizni rabbina. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini juga saya kutip dari kitab Sahih Bukhari. Ini secara umum ya, ini secara umum ketika kita sakit. Ketika kita sakit, ini langsung saja kita berdoa. Ya, jadi tidak ada cara khusus. Langsung kita berdoa kepada Allah, apakah pada setelah sholat, masukkan doa ini dalam sholat, ya. Atau bahkan juga ini doa dibaca ketika kita menjenguk orang sakit. Bukan kita yang sakit, tapi orang yang sakit yang kita jenguk, itu kita doakan dengan doa ini, Pak. Ya. Artinya ini kita usahakan bisa kita hafal ini. Ya, sebab kalau kita menjenguk enggak boleh. Saya baca dulu. Ya, bagus kalau ini enggak sulit. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Itu sekali saja. Ini insya Allah kalau kita bacakan untuk diri kita menjadi obat untuk diri kita. Kalau kita bacakan ketika kita menjenguk, insya Allah orang itu akan cepat sembuh. Insya Allah itu. Cuma ada perkataan ulama yang ini, kalau yang bersangkutan ini sudah dekat ajalnya, itu dipercepat. Tapi kalau masih panjang umurnya, dipercepat sembuh. Ada yang mengatakan begitu. Ya, jadi kalau memang penyakitnya yang mengantarkan kematian, itu dipercepat. Tapi kalau masih panjang umurnya, kita lihat sakitnya luar biasa, tapi sepanjang umurnya, insya Allah cepat sembuh, Pak. Itu. Nanti kalau ada teman, saya jenguk, jenguk saya doakan. Tapi doaku ini, kalau memang sakit itu kebikin mengantar mati, dipercepat itu. Ya, kemudian yang keempat ini amalan. Ini mudah diamalkan juga ini. Ini juga saya kutip dari Bukhari Muslim, ya. Yaitu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Dibaca, jadi caranya langsung dibaca. Dibaca dalam posisi begini Pak ya. Jadi baca 3 surah ini sambil tangan sudah diangkat. Kalau perlu didekatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca qul huwallahu ahad.
kemudian baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditiup. Ditiup, Pak. Ya. Lalu diusap. Ada mengatakan biar tidak ditiup, yang penting dekatkan. Bismillah. Kan sudah ada oksigen yang keluarkan dari bacaan kita. Nah, karena itu pengaruhnya nanti itu yang kita gosokkan. Tapi bisa ditiup atau tidak juga, langsung diusapkan. Diusapkan di bagian depan dulu, muka, di situ di penjelasannya. Ya. Ke muka, kepala, kemudian seluruh badan sampai ujung kaki. Semuanya, Pak. Jadi seluruh badan itu kalau ada penyakit, insya Allah atas izinnya Allah sembuhkan. Kemudian terakhir doa kelima. Ini luar biasa, ini 5 doa langsung kita tinggal diamalkan saja. Ini berobat. Ini bersumber dari Utsman, ya. Rasulullah pernah mendoakan dan memohonkan kesembuhan Utsman bin Affan karena dia mengadu kepada Nabi, ya, mengenai sakit yang ia rasakan. Lalu Rasulullah ini caranya meletakkan tangan pada tubuh yang sakit. Sama tadi yang pertama. Tapi ini Nabi yang praktek ke Utsman ini. Ya, lalu baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. A'idzuka billahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Ini doa kul huwallahu ahad. Ya, tapi doa kesembuhan. Karena ada di sini kan al ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mudah-mudahan insyaallah pelajaran kita malam ini terkait tadi sumpah Allah yang pertama, ya, sumpah Allah tidaklah disebutkan namanya Allah, yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali Allah berikan kesembuhan. Inilah berkah-berkah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan insyaallah ini bisa kita amalkan, praktikkan, Pak. Yang penting laksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah akan kabulkan kita punya permohonan. Demikian kajian kita malam ini, semoga bermanfaat, dan mari kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa da'wati wal irsyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.